pemirsa She Magazine, apa kabar? Ketemu lagi bareng sama VOA dari Washington DC dalam She Magazine Sharing and Empowering yang menghadirkan isu seputar perempuan dan juga profil perempuan. Bareng saya, Vina Muptadi. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Kita masih siaran dari rumah masing-masing saat ini. Ya. Tapi kita dengar juga anak-anak sudah mulai sekolah sekarang. Yang di Amerika udah mulai sekolah, yang di Indonesia juga mulai sekolah. Kondisi pandemi belum tentu membaik. Gimana nih situasinya di sekolah, Vin? Iya, di Amerika putri-putri saya juga sudah sekolah in person ya. Banyak sekali yang berbeda, misalnya sekarang harus pakai masker gitu kan. Dan satu lagi lunchnya outdoor sekarang. Biasanya kan indoor tuh rame-rame gitu kan di kafetaria. Sekarang harus di luar, bawa karpet kecil sendiri, bawa alas sendiri. Jadi itu sih beberapa hal yang sangat berbeda. Untungnya sejauh ini masih aman. Saya harap sih nggak ada outbreak atau apapun ya. Kalau yang saya tahu di Jakarta, tergantung kepada wilayah PPKM masing-masing ya. Ada yang level 3 atau sudah bisa dibiarkan hybrid, ataupun juga masih ada yang online. Nah, itu tergantung wilayah masing-masing, harus dicek pemirsa. Dan tentunya di She Magazine, Sharing dan Empowering ini, kita akan mengangkat cerita-cerita prestasi dari para perempuan dari seluruh mancanegara. Tim robotik perempuan Afghanistan kini dalam keadaan aman di Meksiko setelah melarikan diri dari kontrol Taliban. Mereka pernah memenangkan penghargaan internasional pada 2017 dan menciptakan ventilator bagi pasien COVID-19. Caroline Buchanan menjadi perempuan pertama yang melakukan front flip dengan sepeda gunung. Juara dunia 8 kali ini menampilkan trik tersebut dalam festival freestyle di Hunsrück, Jerman. Para pengungsi Ethiopia di Khartoum, Sudan memperingati hari tradisional Ashenda yang merayakan anak perempuan dan perempuan muda. Mereka merayakan dengan mengenakan busana dan menampilkan tarian tradisional. Prestasi para atlet perempuan dalam cabang olahraga baru saja diperkenalkan di Olimpiade, yaitu skateboard. Ternyata mereka juga mampu loh selama ini. Ternyata walaupun skateboard ini didominasi selama puluhan tahun oleh para atlet-atlet pria saja. Betul sekali, dan karenanya semakin banyak nih anak perempuan yang menekuni bidang ini, mereka semakin terpacu dan terinspirasi. She akan bertemu dengan beberapa anak perempuan di Amerika dan juga di Indonesia. Ada anak perempuan Indonesia yang semakin semangat untuk bisa menembus Olimpiade. Libur sekolah di musim panas mendorong Angela Justice untuk mencoba aktivitas baru. Remaja 11 tahun ini memilih belajar skateboard, pilihan yang sempat membuat ibunya terkejut. And I was shocked when she said that. I was like, what? Okay, and then we started seeing like other little girls, like this little girl in the park skating, and I was like, oh look, she's doing it. I like being in person. I also like doing new tricks. Siswi kelas 6 SD ini adalah satu dari belasan anak yang baru mulai belajar skateboard bersama Goats on Wheels di Montgomery County, negara bagian Maryland. I seem to have more inquiries from girls. I guess it's, girls are just breaking through the barriers these days, especially on the Olympics. You see the smallest girls getting the biggest prizes and, winning the golds and stuff like that. Kemajuan ini membesarkan hati para skater perempuan dari seluruh dunia, termasuk atlet nasional Indonesia, Nyimas Bunga Cinta. Kalau di Indonesia aku seneng banget karena bisa main bareng, terus kalau misalkan lagi latihan nih, kadang kayak bisa dibilang kayak kejar-kejaran skill lah. Bunga mengenang situasinya sangat berbeda ketika ia pertama kali bermain skateboard pada 2014 waktu berusia 8 tahun. Masih didominasiin sama cowok sih, karena yang cewek itu kan udah pada besar-besar kayak umur 18 tahun dan lebih lagi. Yang anak kecil kayaknya jarang deh waktu itu, aku doang. Kini di usia 15 tahun, Bunga sudah menuai sederet prestasi nasional dan internasional. Ia pernah menjadi peraih medali termuda Asian Games 2018 dan mengikuti kejuaraan kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo 2020. Belum dapet nih goals yang aku mau, kayak masuk Olimpiade. Aku mau jadi Olympians. Yang penting ikut dulu.
nyari pengalamannya dulu, medalinya nanti nyusul. Sebagai perempuan yang berhijab di negara yang konservatif, Bunga telah mendobrak banyak stereotipe, sesuatu yang didukung penuh oleh ayahnya Didit Priyo Sugiharto. Skater harus begitu gitu kan. Hashtagnya selalu skate and destroy. Kalau mau diartikan secara harfiah gitu kan, secara literally atau gimana, emang semua alat atau properti yang dilewatin papan skate udah pasti rusak. Nah, begitu juga mindset cewek di dapur, nurut sama laki, nggak boleh dominan, di break lah sama anak skate. Mereka berharap akan semakin banyak anak perempuan yang mempelajari cabang olahraga yang terbilang baru ini. Dan bagi mereka yang ingin mencoba, Bunga berpesan, Semangat, terus cari teman baru. Kalau misalkan di skatepark itu kalian kayak butuh banget temen dan berani nyoba hal baru. Karena kalau misalkan kalian takut buat nyobain trik ini, kalian nggak akan maju. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. Roller all the way out, all the way. Bapaknya bilang sama saya kalau dia ini sudah biasa katanya diomongin orang, disindir, dicibirin karena mengizinkan anak putrinya untuk bermain skateboard. Katanya namanya juga skater harus skate and destroy katanya. Nggak cuma putrinya ternyata itu yang mendobrak stereotip, tapi juga bapaknya itu mendobrak stereotip ternyata. She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, welcome back to the She Magazine, sharing and empowering. Artis Indonesia Sarah Azhari yang sudah pindah ke Amerika atau tepatnya di Los Angeles sejak tahun 2011 dikabarkan pada awal tahun ini dia menderita COVID-19 setelah isoman dan juga jauh dari keluarga dan teman-teman, tapi akhirnya Sarah Azhari dinyatakan sembuh. Dan namanya juga artis dan pekerja seni ya. Begitu keluar dari kemelut COVID-19, Sarah Azhari kemudian mengeluarkan sebuah lagu yang berjudul Dance to Survive. Kita lihat liputannya. Dengan COVID, misalkan kita positif COVID gitu ya, itu jangan panik. Jangan panik, karena semakin kamu panik, semakin kamu sakit. Karena itu yang saya alami gitu. Sarah Azhari, artis Indonesia yang telah tinggal di Los Angeles, Amerika selama 10 tahun lebih, terkena COVID-19 pada awal tahun ini. Dan setelah isoman beberapa minggu jauh dari keluarga dan sahabat, akhirnya Sarah dinyatakan sembuh. Sebagai seorang artis dan juga pekerja seni, Sarah Azhari justru berkreasi setelah keluar dari kemelut COVID-19. Berangkat dari pengalaman di negeri Paman Sam dan melihat kondisi pandemi di tanah air, adik artis Ayu Azhari ini sangat tersentuh dan mengajak para korban COVID-19 untuk semangat dan bangkit. Muncullah ide merilis lagu Dance to Survive. Dan ini semua terinspirasi dari pandemi, karena kita ingin membuat sesuatu yang positif gitu. Jadi ada activity. Lagunya untuk menyemangati orang-orang gitu ya, dengan title Dance to Survive. Saya ingin musik yang membuat orang bahagia, jangan yang membuat orang tambah sedih gitu. Karena saya tahu situasi pandemik ini seperti apa, dan alhamdulillah saya juga udah sembuh dari COVID. Waktu awal tahun 2021 saya itu kena COVID, positif COVID, dan itu cukup parah buat saya. Dan kayaknya sesuatu yang bikin kita panik itu malah bikin kita tambah sakit. Tapi sesuatu yang bikin kita bahagia itu bikin kita lupa akan segalanya, dan imunitas kita akan naik. Pencipta lagu Dance to Survive, Beth Bella, yang juga seorang penyanyi di Amerika, merasa lagu ini cocok sekali untuk Sarah Azhari. I spoke with Sarah about Dance to Survive. She actually wanted to have something that's fun, something that people can dance to, something that they can listen to in the summer.
But we wrote the song really we wanted to say to people it's okay. And we're all survivors. And we're grateful that we're still alive. Sarah berkolaborasi dengan produser musik internasional di Los Angeles, Frank Carozzo, yang berpengalaman bekerja sama dengan A$AP Ferg, Ed Sheeran, The Game, dan juga Chris Brown. Working with Sarah on Dance to Survive was definitely one of this year's biggest highlights. And that's because she's just an incredible performer. More than just being a singer as well, she exactly knows how her vocals should sound. And that's outstanding. Dance to Survive, it was a little bit of a challenge, and that's because I'm pretty sure that this song would do wonderfully in live venues, discos, and anywhere else, but that's not the case because the world is still affected by a huge pandemic, and the Delta variant is not making it any better, especially in Indonesia. Platform digital dipilih untuk merilis lagu ini. Strategi media sosial juga mendapat tanggapan bagus. Banyak fans Sarah yang mengirim video pendek sambil menari dengan lagu Dance to Survive. Bilang di sosial media saya kalau kalian mau dance atau apa, tag saya aja, nanti saya kasih feedback gitu untuk di Instagram saya. Dan alhamdulillah memang banyak sih yang yang kirim video lucu-lucu gitu. Sarah pindah ke Amerika 10 tahun lalu bersama putra tunggalnya Albany Ray dengan tujuan bersekolah. Sarah pun ikut menempuh pendidikan dalam bidang perfilman dan video production. Rencananya single Dance to Survive ini akan dirangkumkan dalam bentuk project album. Dari Washington DC, Ian Umar, Yoga Laksana, VOA. Sarah juga menceritakan pada saat dia menderita COVID-19 itu sebenarnya dia waktu itu panik dan juga sedih gitu dan nggak tahu harus gimana. Tapi berkat dari saran temennya, dia harus semangat dan harus mikir yang happy-happy. Ternyata itu membantu untuk dia lebih semangat lagi. Ini mungkin memberi semangat kepada para penyintas ataupun juga para orang-orang yang sedang menghadapi COVID saat ini ya. Iya, makanya banyak yang bilang kan jangan lupa tetap harus tingkatkan imun dengan happy, kemudian konsumsi berita-berita yang positif, dengan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Pemirsa jangan kemana-mana, She masih akan sharing dan empowering. Anda masih nonton She Magazine, Sharing and Empowering. Ada pepatah yang bilang katanya someone else's trash itu another person's treasure, ya kan? Yang artinya sampah kamu bisa jadi itu adalah harta bagi orang lain. Dan ini terbukti loh sama seorang perempuan yang ada di New York. Cukup umum sebenarnya di Amerika, misalnya barang-barang bekas, mebel ataupun kursi, ataupun juga buku-buku mungkin tidak bermanfaat bagi orang lain, ternyata bermanfaat bagi yang lainnya. Liputannya sangat menarik, kita lihat yuk. This is a chair from probably the 1960s. It's by a company called Chromecraft. Christina Marni, seorang dokter dan peneliti di Pusat Onkologi New York, beberapa kali seminggu berjalan mengitari kota sembari ia pulang kerja. Christina mencari barang-barang yang dibuang di trotoar untuk melihat apakah ada barang yang bisa ia manfaatkan. It had a few spinach leaves on it, but it's still completely usable. Barang-barang rumah tangga, perabotan antik, pakaian yang terkadang masih ada labelnya, termasuk berbagai macam barang yang ditaruh di trotoar untuk dibuang. Christina mengambil yang bisa ia bawa, dan setelah dibersihkan secara menyeluruh, ia memberikannya kepada teman-teman, kenalan, dan kelompok amal. Barang-barang yang besar difoto dan diposting ke grup khusus secara daring. Just across the street on that side, there's more stuff available. Christina tidak sendirian. Banyak orang lain seperti dirinya yang mereka sebut sebagai stoopers, yakni yang menemukan barang berharga di jalanan kota dan memberikannya kepada yang membutuhkan. So, there's 6 of these. One of them is missing the bottom. Okay. Good to know. What else do you have? All right, so we have a mirror,
We have a dishwasher that goes in your countertop. Shelby dulu bekerja di lembaga pengembangan usaha kecil, tapi pandemi memaksa banyak kliennya tutup sehingga ia juga kehilangan pekerjaan. This is my full-time thing. Kini Shelby membantu warga memindahkan barang-barang yang ingin mereka ambil dari jalan dan mengantarkannya dengan truk miliknya. Menurut Shelby, ia bersedia membantu memuat dan mengirim benda besar apapun yang ditemukan di trotoar ke alamat manapun di kota New York. It takes a lot of physics. I just have my trusty dolly, so as long as I can get a piece of it on my dolly, like for example this leather couch here, I put the dolly on the side and tilted up the couch, and as long as I can get it to roll, I'm good. And sometimes I flirt with people on the side of the roads just to get a little bit of help. Banyak barang yang dibuang kualitasnya masih sangat bagus. Ketika pandemi melanda New York tahun lalu, sebagian warga mulai membuang banyak barang karena memiliki cukup waktu untuk membersihkan rumah mereka. This table right here, this guy came from the sidewalk. The wine rack right behind you, that one came from the sidewalk. Violet Anderson dan suaminya punya antara 20 hingga 30 barang dari trotoar yang dipajang di rumah mereka. Barang yang menjadi favoritnya adalah mesin jahit ini. Setiap barang yang diambil dicat dan diperbaiki atau jika perlu diubahnya untuk menyesuaikan dengan gaya rumahnya. Barang-barang buangan ini mendapatkan kehidupan baru di tangan pemilik yang baru, sehingga masih bisa tetap membawa manfaat dalam beberapa tahun ke depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Di New York dan juga di kota-kota besar Amerika lainnya memang prinsip seperti reuse ataupun juga recycle itu sangat membantu lingkungan. Karena lingkungan di New York juga penting, makanya ada Central Park atau taman yang besar di tengah-tengah kota New York. Fungsinya untuk apa? Udah pasti untuk kesegaran udara, tapi juga ada untuk melihat apapun juga melindungi binatang-binatang yang ada di taman tersebut. Betul sekali ya, dan ini nggak cuma ada di New York, tapi juga ada di Washington DC juga. Bahkan di Washington DC ini ada sebuah kelompok yang berusaha untuk mendata satwa liar di perkotaan. Misalnya apa? Misalnya kan suka ada banyak burung. Nah, ternyata burung-burung ini juga banyak yang mati gara-gara menabrak gedung-gedung. Dan itu didata sama kelompok ini. Sekaligus mereka juga berusaha untuk mengedukasi warga mengenai pentingnya satwa liar di perkotaan. I got interested in wildlife because I grew up in a household full of animals. What Lights Out DC does, we are looking for birds that have collided with windows. The birds that we find are typically neotropical migrants. They winter over in the Caribbean, Central America, and South America, and then in the spring, they're flying north to where they breed. The birds are migrating at night. The light is distracting to them. It draws them into the glass. So this is a building that we were finding a significant number of birds colliding with the glass. And we talked to the building managers, and they agreed to dim certain lights. We didn't monitor for the whole year last year because of the pandemic, but in the fall, there was a significant reduction at this building because they had turned off the lights. We found less birds. When we find a dead bird, we want to be sure to document what we can about it. You can see it's bleeding from its beak. Obviously the date, the time of the morning we found it, something about the location particularly of the bird, is the state bird of DC. Okay, and then we record all of this information to use for advocacy purposes. We want to build a community of people who know how to appropriately interact or not interact with the wildlife. She is brooding her ducklings. They've been swimming, and she probably brought them up that ramp right there. And now she wants to get them dry and warm. She also has a brood patch from when she was nesting, and so she can generate quite a bit of heat, a little warm-up space for them. Ducks are very charismatic animals, and people think they're cute, they like to watch them, they like to take their children to watch them. And we think that by providing a little more education about what the ducks are doing, people will enjoy their bird watching experience more,
And I think it will also translate to the way they look at other wildlife and the way they see the abundant wildlife that actually share the city. Saya jadi ingat nih ya, kalau misalnya satwa liar yang ada di sekitar kompleks saya mungkin suka ada rusa, terus suka ada squirrel. Terus saya ingat waktu beberapa waktu lalu ke Cancun di Meksiko, itu ternyata banyak banget cobayan kadal-kadal yang gede kayak bangsa bunglon gitu yang agak gede banget. Itu apa? Menarik, itu banyak banget ternyata di mana-mana. Iguana mungkin, jenis-jenis iguana. Dan kalau di gedung-gedung saya seperti ini, kalau di Indonesia sih ada tokek, tapi cicak juga masih ada di sini. Tentunya satwa liar ini juga menjadi bagian dari lingkungan hidup semua atau bagian dari binatang dan juga hewan-hewan yang ada di dunia ini. Oke pemirsa, demikian liputan-liputan menarik dari She Magazine. Mudah-mudahan semua menjadi inspirasi bagi kita semua. Saatnya buat pamit. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muhtadi dari rumah saya di Silver Spring, negara bagian Maryland. Kita akan sharing dan empowering lagi hanya di Berita 1. Dan minggu depan kita ketemu lagi ya. Bye-bye.